Halo, jumpa lagi bersama saya Bu Lini. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan drama. Mari kita mulai. Teks drama memiliki 3 struktur. Yang pertama ada prolog, yang kedua ada dialog, dan yang ketiga ada epilog. Mari kita mulai terlebih dahulu dengan prolog. Prolog merupakan kata-kata pembuka, kalimat pengantar, atau latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Prolog biasanya menjelaskan latar, baik itu latar tempat, waktu, maupun suasana, agar penonton drama tersebut tidak kebingungan saat memulai penontonnya. Struktur teks drama yang kedua adalah dialog. Di sini cerita mulai berjalan. Dialog memiliki 3 unsur. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi memberikan pengenalan waktu, tempat, tokoh, dan mengajukan konflik yang akan menjadi inti pementasan. Komplikasi berupa pengembangan konflik dengan rintangan dan kesalahpahaman antar tokoh, sehingga konflik mulai muncul di sini. Resolusi adalah hal yang terjadi setelah klimaks atau turning point, berisi nasib selanjutnya dari setiap tokoh. Struktur teks drama yang ketiga adalah epilog. Epilog berisi simpulan atau amanat tentang isi keseluruhan dialog. Bagian ini biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Nah, berbeda dari teks yang lain, drama juga memiliki kaidah kebahasaan yang khusus. Kaidah kebahasaan yang khusus muncul di bagian prolog dan epilog adalah kalimat tidak langsung dan kata ganti orang ketiga. Kalimat tidak langsung digunakan untuk menjelaskan narasi yang sedang atau akan terjadi. Sedangkan kata ganti orang ketiga digunakan untuk menjelaskan pelaku atau tokoh, dan kata ganti yang lazim digunakan adalah mereka. Sedangkan kaidah kebahasaan yang khusus muncul di bagian dialog adalah: yang pertama, kalimat langsung; yang kedua, kata ganti orang pertama dan kedua; dan yang ketiga adalah kosakata sehari-hari. Kalimat langsung menunjukkan tuturan dari para pelaku drama. Kata ganti orang pertama dan kedua biasanya digunakan untuk saling bercakap-cakap. Kita lihat contohnya, kata ganti orang pertama itu adalah aku, saya, hamba, atau mungkin bisa juga gue. Nah, kata ganti orang kedua adalah kamu, Anda, Panembahan, atau mungkin elu. Kosakata sehari-hari muncul dari ragam bahasa percakapan sehari-hari. Contohnya, oh, iya, aduh, sih, dan dong. Terdapat pula kaidah kebahasaan lain dalam teks drama. Yang pertama adalah konjungsi kronologis untuk menyatakan urutan waktu. Contohnya, sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata kerja yang menggambarkan peristiwa. Kata kerja ini menyatakan hal yang sedang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Selanjutnya ada juga kata kerja mental. Kata kerja ini menyatakan hal yang ada di pikiran atau perasaan tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan,
mendambakan, dan mengalami. Lalu ada juga kata sifat. Kata ini menggambarkan sifat dari tokoh dan latar. Latar di sini bisa suasana, waktu, atau tempat. Contohnya rapi, bersih, gelap, terang, dan mencekam. Semuanya ini adalah kata sifat.